Selamat datang di Info Batak. Yeeha. Kali ini, Info Batak akan membahas tentang jenis dan istilah dalam pernikahan suku Batak. Sebelum kita lanjut, yuk di-subscribe dulu, teman-teman. Terima kasih. Pertama, Mangalua. Dilangsungkan atas kesepakatan bersama kedua pasangan tanpa melalui restu orang tuanya. Biasanya hal ini terjadi karena orang tua salah satu pihak tidak merestui hubungan mereka. Dan sebagai pengganti orang tua, pasangan ini akan mencari restu kepada tetua desa untuk menjadi saksi dalam pernikahan mereka. Mangalua atau kawin lari masih sering terjadi saat ini. Perkawinan seperti ini adalah sah di mata adat. Kedua, Mahuempe atau Mahi Turun. Pernikahan yang dilangsungkan akibat desakan dari salah satu pihak karena berbagai alasan. Bisa karena orang tua dari salah satu pihak melarang hubungan anaknya, sehingga sang anak memutuskan menikah dengan mencari restu kepada tetua desa sebagai pengganti orang tuanya. Bisa juga karena orang tuanya telah menjodohkan anaknya sejak si anak masih kecil, dan pernikahan akan segera dilangsungkan begitu si anak dianggap cukup umur untuk menikah. Ketiga, Panoroni. Pernikahan yang diadakan untuk mencari pengganti istri yang meninggal. Dalam hal ini, sang suami biasanya akan mengutarakan niatnya untuk menikah kembali kepada keluarga istri pertamanya. Hal ini dilakukan karena berbagai alasan, termasuk jika sang istri meninggalkan anak-anak yang masih kecil, sehingga sang suami membutuhkan istri untuk mengurus anak-anaknya. Atau karena sang suami sudah sangat tua, sementara seluruh anak dan saudaranya tinggal berjauh-jauhan, sehingga dia membutuhkan seseorang untuk mengurus dirinya di masa tua. 4. Mangabing Boru. Sering disebut kawin paksa, hal ini biasanya terjadi apabila si pria ditolak oleh pihak perempuan, namun tetap bersikeras untuk menikahi sang perempuan. Si pria akan mengajak beberapa temannya untuk menculik atau membawa lari pihak perempuan untuk tinggal di rumah pihak laki-laki. Hal ini dulu dianggap terlarang dan menyalahi aturan, dan biasanya akan diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak. Kelima, Marimbang atau Tungkot. Sama dengan poligami, biasanya pernikahan ini dilangsungkan karena pihak suami tidak mendapatkan keturunan laki-laki dari istri pertamanya. Hal ini dianggap sah karena keturunan laki-laki dianggap sangat penting dalam sebuah keluarga karena anak laki-laki adalah penerus marga. Dalam istilah Marimbang, kedudukan istri pertama dan istri kedua adalah sama atau setara. Dalam istilah Tungkot, istri pertama yang mencarikan istri kedua dari kalangan keluarganya. Keenam, Singkap Rere. Pernikahan yang dilangsungkan oleh perempuan yang telah menjanda dengan adik iparnya atau adik dari suaminya. Pernikahan ini juga dikenal dengan istilah mengganti mandar atau mengganti tikar. Dan pihak laki-laki yang menjadi suami baru dari istri biasanya disebut pagodahon atau pareakon. Ketujuh, Manghabia. Pernikahan ini dilangsungkan antara mertua dengan menantunya yang telah menjanda. Belum ada informasi yang jelas mengapa jenis pernikahan ini diakui dalam adat Batak. Namun, jenis pernikahan ini sangat-sangat jarang terjadi karena bisa merusak pertuturan atau silsilah kerabatan. 8. Parumaen Nilosum. Jenis pernikahan seperti ini terjadi akibat adanya hutang.
Biasanya, jika pihak yang terutang memiliki anak perempuan dalam keluarganya yang telah cukup umur untuk menikah, maka anak perempuan ini dapat dijadikan sebagai pengganti hutang dengan cara si anak perempuan dinikahkan kepada pihak yang memberi hutang. 9. Marsonduk Hela. Marsonduk Hela adalah jenis pernikahan normal seperti umumnya. Bedanya, karena alasan mas kawin yang kurang, maka mempelai laki-laki akan tinggal di rumah mertuanya untuk membantu pekerjaan rumah tangga sebagai pengganti mas kawin yang kurang. Tidak ada aturan yang mengharuskan si pihak laki-laki terikat selamanya di rumah pihak perempuan. Artinya, suatu hari nanti sang suami bisa saja pindah dan tinggal di rumah yang baru. Terima kasih teman sudah menonton video dari Info Batak. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like dan di share videonya. Buat teman-teman yang punya ide menarik seputar suku Batak dan mau dibahas di Info Batak, silahkan dicoret-coret di kolom komentar ya. Salam Info Batak.